Dia pernah juga ketua mahasiswa bahasa Indonesia dan seterusnya ya. Terus riwayat pendidikannya itu ya, pertama dia SD-nya di Madura, Bapak ya. MTS-nya dia juga di Madura, SMP-nya juga di Pamekasan Madura, baru S1-nya kuliahnya di Jember, terus meneruskan S2-nya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Ya, sekarang lagi S3-nya malah di UNESA juga. Baik. Itu anak-anak sekalian. Jadi ini beliaunya ini sangat luar biasa ya. Jangan diragukan lagi masalah keilmuannya, ya banyak ilmunya sekali. Nah, ini mumpung ada momen seperti ini, tolong dimanfaatkan ya. Menggali atau mencari materi limbah. Kalau kita di sumur itu kan menimba ilmu itu kan ambil ilmu sumur ya. Untuk supaya kita biar agar kita gitu ya, agar kita meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Ya, anak-anak sekalian siap ya, anak-anak ya? Terima kasih dan tolong nanti kalian simak betul apa yang disampaikan beliaunya. Kalau kita tahu tanya ya. Nanti akan diberikan sesi tanya jawab nanti ya. Baik anak-anak sekalian, untuk agak lebih meningkat waktu apa yang nanti akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Khairul tentang kaitannya dengan kegiatan workshop pagi hari ini tentang creative thinking. Ini tentunya nanti akan disampaikan pada beliau Pak Muhammad Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Amanah, SPD calon NPD. Sudah serahkan mau ujian. Tidak lama lagi beliau akan jadi magister ya. Kuliahnya S2. Kalian sedang duduk di bangku kelas 11. Ada kelas 12, ada S1 tahun. Kalau S2 2 tahun. Jadi jangan lelah dulu untuk belajar ya. Belum seberapa perjuanganmu. Apalagi kalau di masa sekolah kita masih punya banyak orang di sekitar kita. Orang tua ada yang masih lengkap, ada yang salah satu. Tapi di perjuangan berikutnya harus siap bahwa kadang kita sudah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Saya alhamdulillah satu jenjang di atasnya guru kepala sekolah karena saya nempuh S3. Pendidikan tertinggi itu S3. Jadi kamu kalau sekarang masih SMK, nanti ada S1 agar menjadi sarjana itu paling cepat 4 tahun. S1 itu. Lanjut lagi kalau mau S2 paling cepat 2 tahun. Selesai S2 mau lanjut lagi S3 paling cepat 3 tahun. Jadi masih panjang jalur keilmuan yang bisa kalian tempuh kalau memilih untuk berkuliah. Tapi yang namanya menuntut ilmu tidak harus formal. Sampai kapan kewajiban kita menuntut ilmu? Minal mahdi ilallah kata di Islam itu. Dari lepas dari rahim ibu sampai masuk ke liang lahat. Sampai masuk kuburan kita masih punya kewajiban menuntut ilmu.
Kalau kamu pergi ke laut, telunjuknya kamu masukkan ke air laut, kamu angkat, yang ada di ujung jari kita adalah ilmu yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ilmu yang ada di diri manusia sedunia itu hanya ibaratnya yang ada di telunjuk kita kalau kita nyelupkan tangan kita di laut. Ilmunya Allah, tintanya atau jumlahnya kalau dituliskan tintanya, sisanya yang ada di laut itu. Jauh kan ya bandingannya? Ilmu yang diberikan pada manusia hanya yang nempel di ujung jari kita. Sisanya yang ada di laut, itulah ilmunya Allah. Tidak ada istilah kita layak sombong. Seberapapun pendidikan sudah kita dapatkan di banyak tempat, tidak boleh, tidak layak, tidak pantas manusia sombong karena ilmu. Semangat pagi. Pagi, 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 semakin good, semakin hebat. Yes. Tangan untuk kita semua. Kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Kalau orang Purwosari bilangnya bulan Molot ya. Bulan Molot. Banyak kue, banyak undangan makan-makan ini di bulan ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepelit-pelitnya orang mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan nggak berselawat kepadanya. Betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Contoh cintanya Nabi Muhammad kepada kita begini. Menjelang Nabi Muhammad wafat, itu malaikat pencabut nyawa sudah memberi bocoran. Siapakah nama malaikat pencabut nyawa? Israel. Beberapa ini kayaknya nggak tahu ya. Bukan Israfil. Kalau Israfil itu apa? Meniup sangkakala. Apa sangkakala itu? Itu kan pekerjaannya malaikat Israfil nanti kalau menjelang kiamat. Sekarang apa? Sekarang tugas malaikat Israfil niup trompet ya, trompet saja. Mikael di sini lagi di situ. Masih ngelari trompetnya. Sekali-kali dicoba meletus gunung gitu kan. Itu dicoba, dibersihkan, dicoba tiup gunung meletus, dicoba lagi Bali banjir ya, gempa bumi gitu. Karena pekerjaannya masih nunggu nanti tiup kadang-kadang. Gimana cintanya Rasulullah kepada kita? Contohnya gini, menjelang beliau wafat, menjelang Rasulullah meninggal dunia, itu dibocorkan. Ya Rasulullah, tak lama lagi saya harus menjalankan tugas mencabut roh Anda dari tubuh Anda. Wahai Israel, bisa kamu ceritakan kayak apa sakitnya ketika roh dicabut dari tubuh kita? Lalu Israel bilang, sakitnya kayak kita dikuliti hidup-hidup. Ibaratnya kambing ya, tak usah sembeli, langsung ekolet. Daging kulitnya langsung dilupas atau dipolpat ya. Sakit yang begitu itu versi ceritanya Israel. Sakitnya saat tubuh kita ditinggalkan oleh roh, kayak kita masih hidup dikuliti. Kayak kamu nyembelih hewan kurban, tak sambeli gada, langsung elokai dikorek di tempat itu. Mendengar cerita itu apa yang Rasulullah bilang? Wahai Israel, bisa sampaikan kepada Allah, sakitnya umatku ketika dicabut nyawanya itu berikan saja padaku. Aku enggak tega umatku menikmati, merasakan sakit seperti itu. Ini Nabi Muhammad loh ya, sakitnya juga kayak gitu kan. Yang beliau sudah terhapus dari seluruh dosa, terhindar dari dosa ini.
pada saat rohnya meninggalkan tubuh juga begitu sakitnya. Maka dia nggak tega, apalagi umatku ya, yang dosanya juga pasti gitu kan, bahkan banyak gitu. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, dia bilang, kurangi sakitnya umatku, berikan kepadaku. Maka sungguh-sungguhlah meneladani perilaku beliau. Kalau mendengar namanya disebut, jangan jadi sepelitnya manusia. Ini kalau saya lanjutkan, jangan mau nanti. Saya hentikan aja sampai sini. Oke. Tepuk satu. Ambil bilang yes ya. Yes. Kalau tepuk dua, oke. Oke, sesuai tempatnya. Oke. Kalau tiga, semangat. Kita coba. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Tepuk tiga satu. Tepuk tiga dua. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekolah bukan tempatnya takut salah. Kalau kamu ada kesalahan waktu mengerjakan tugas, ada kesalahan waktu belajar menjawab, nggak masalah. Sekolah itu tempatnya belajar. Kalau sudah bisa banyak hal, masa sekolah nggak apa-apa. Kamu sekolah di sini karena memang masih proses belajar. Jangan takut salah. Gurumu semua itu memaklumi, nyaman anak-anak gitu kan. Kita pasti kena bagaimana? Ya, iya kita pada lengkap ya. Kita pada lengkap. Maka jangankan kalian ya, saya ada kalanya hadir di sebuah pertemuan jadi pendengar. Beda acara molotan atau coba apa lomba goreng. Lalu saya sombong karena pendidikan saya sudah S3, sudah kepala sekolah, sudah ngisi pelatihan kemana-mana? Enggak. Duduk aselah neng plesteran atau teker gitu kan, terpal ya, enggak masalah. Duduk bawa saya tadi. Ada kalanya saya juga jadi pendengar. Apakah lalu merasa sombong? Tak penting saya berdebat gitu kan? Enggak. Seperti kepala sekolah tadi bilang, ini majelis ilmu. Bukan hanya kamu yang akan dapat ilmu, saya pun akan dapat ilmu dari yang kita lakukan nanti. Luar biasa sekolah ini. Dari 2.500 SMK yang ada di Indonesia, sekolahmu sudah masuk 50 yang layak diberi dana. Saya bilang dana ya, diberi dana karena ketahuan murid-muridnya potensial. Apa itu potensial? Berpotensi. Muridnya berpotensi kalau diberi pendidikan tambahan. Contoh, di lingkunganmu itu suasananya kayak apa? Suasananya sejuk, dingin. Tanahnya apakah subur? Tanaman apa yang bisa tumbuh di sana? Tumbuh. Tanaman buah, cocok. Melon, semangka. Apakah orang sana suka semangka dan melon? Apakah masyarakat sekitarnya suka semangka dan melon? Apa kamu sudah diajari cara memasarkan melon dan semangka itu? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang sudah. Pemerintah itu benar, ada yang bilang tidak. Oh berarti sekolah ini butuh diberi dana, ajari cara memasarkan produknya. Kamu punya produk, tapi dibantu agar tahu cara memasarkannya. Saya tanya, semangka apakah hanya bisa dimakan dengan cara dibelah lalu dimakan?
apakah semangka untuk bisa dikonsumsi harus berupa masih utuh, lalu dibelah, lalu dimakan? Bisa diapakan lagi? Bisa di jus. Bisa untuk membuat jus itu apakah pakai blender? Apakah harus selalu semangka itu kalau jadi jus dijual terpisah dengan buah lain? Tidak, ada orang yang suka menggabungkan. Itu rela, tidak terlalu nampak semangkanya. Kamu tetap laku di pasaran. Dibuat campurannya buah. Jadi jangan bayangkan kalau jual semangka harus masih utuh. Masih utuh dijual tidak? Bisa. Seandainya langsung dibuang kulitnya? Bisa. Dijual berupa kotak, isinya sudah potongan buah ya? Iya. Jadi banyak cara agar produk semangkamu itu tetap laku di pasar. Kalau di masa lalu mungkin orang jualnya cukup langsung buah utuh gitu ya. Malah sek-sek cili, malah dicampurkan dengan apa saja. Tapi sekarang kan orang kadang nggak telaten, langsung mampir mau beli buah potong. Ada dijadikan es, bisa ada jus, bisa ada memang es buah. Jadi yang utama adalah pandai-pandainya kita menganggap semangka utuh itu gimana bisa dikemas lebih menarik. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, saya cek dulu. Orang mau memasarkan sesuatu, salah satunya kan butuh kemampuan ngomong ya. Mau mentabar kepada orang penjual jus, buah kita ditawarkan ke dia kan perlu ngomong. Mau dijual kepada orang penjual toko buah juga perlu ngomong. Nah, agar kita terlatih ngomongnya baik, apakah seperti tahu cacat? Enggak, butuh keterampilan ngomong. Saya cek dulu kalian. Kalian seringkali tampil di depan banyak orang? Iya. Sudah tenang ya, seandainya harus tampil di depan banyak orang? Atau teman-temannya aja? Iya. Oke, saya coba dulu dah. Nama lengkapmu siapa? Alamatmu di mana? Lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Sekolahnya dulu TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana? Ada enggak yang berani menceritakan? Saya bilang sekolah itu tempatnya belajar. Kalau terus-terusan takut untuk coba sesuatu, kamu enggak belajar. Ya, alasannya malu. Cukup bilang begini, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hairul. Saya dari Bulu Sumeneb, Madura. Saya tidak sekolah TK karena di Madura itu nggak ada TK. Namanya TN, Taman Nakanan. Karena sini kan taman kanak-kanak, di sana taman. Saya SD, SMP, SMA kan berarti ada. Sekarang kamu cukup cerita itu, masih muda nih, belum mempromosikan produk. Ada yang berani tampil? Ya. Saya nggak bisa masuk. Yang bilang saya mana tadi? Oke, silakan tepuk tangan. Silakan maju dulu. Maju. Harus sering kali yang lain juga ikut. Jadi nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan sebelumnya sampai SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Julia Sabitri. Biasa dipanggil Alin.
Telogosari. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ya, bagus ya. Ya. TK-nya berapa tahun? 2. Oke. SMP Islam Nurul Khalil Bataan. Selama 3 tahun. SMK Negeri 1 Telogosari. berapa tahun? 3, Pak. Oke, bukan ya. Oke. Walaupun yang mau disampaikan itu ada dalam dirinya kan, namanya tahu, tempat tinggalnya di mana tahu, tanggal lahirnya hafal, ingat SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Tapi kalau tidak ditata dengan bagus, tidak pernah dikit ya. Tapi sudah berani. Yang lain berani aja belum ada nih. Nah, ayo, ya. Ayo Mas, ya. Gimana? Punya keberanian? Kalau Tuhan Anda sudah berani, beranilah. Kita beri tepuk tangan yuk. Oke, kali. Daripada guru yang ada. Mas, juga. Kalau ingin tahu Anda tinggal di situ, besok ini aja. Kalau hilang udah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Mahardani. Alamat saya Telogosari. Tempat lahir saya Besok tahun 2009. Tanggal 5 bulan 9 2009. Saya tidak sekolah TK, langsung sekolah SD. SD saya di Telogosari 1 dan MTS saya MTS Miftahul Ulum Telogosari. Dan saya sekolah di MTS, saya sekolah di SMP 1 Telogosari. Karena bagian sekolah di SMK Pertanian. Lalunya langsung minta ke temannya nanti dua. Oke ya. Apa-apa, modal awal itu berani dulu. Lagi, saya cari lagi ya. Tugas guru itu katanya mudah. Biasanya anak-anak kalau diminta untuk tampil di depan, mereka bilang malu. Tadi sudah ada beberapa bilang malu ya. Sebenarnya itu memang malu atau tidak berani? Kalau mereka bilang malu, Bapak Ibu guru, tugasnya Bapak Ibu cukup ambil L-nya. Kalau mereka bilang malu, ambil L-nya. Harus anak-anak itu mau. Gimana mau belajar kalau selalu bilang malu? Kalau memang niat belajar, Bapak Ibu guru harus ngambil L-nya. Jadikan mereka mau. Agar mereka mau, jangan bikin takut. Nanti dikomentari negatif, nanti nilainya jelek. Biarkan aja mereka enjoy. Yang penting sudah mulai berani mencoba. Tantangan lagi berikutnya, mengucapkan salam, lalu menyapa Bapak Ibu guru dan teman-teman. Kayak kalau pacaran itu, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, yang saya sayangi, saya akan memperkenalkan diri. Tambahannya cuma di awal. Setelah salam, sapa Bapak Ibu guru, lalu kamu perkenalkan diri lagi kayak barusan. Siapakah yang berani?
Ada yang berani ngelawan rasa malu untuk tampil? Hah? Yang barusan. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Oke, kita beri tepuk tangan. Berarti malunya sudah hilang. Tapi tenang ya, saya beri bocoran. Agar kamu tampil gak kaku dimanapun nanti tampil. Jangan karena siap begini, kaku sekali, gak nyantai. Kaki kanan taruh depan. Nah, logiknya sudah selesai. Strateginya itu kalau ngomong jangan kakinya sejajar begini, kaku sekali nih. Kamu nggak rileks. Kaki kanan lagi. Agak nyerang juga. Ya, sama guys. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hairul SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Nurul dan ustadz-ustadz yang ada di sini dan bu guru, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin ada pesan ya Pak buat anak-anak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Al-Farisi, bisa dipanggil Faris. Alamat saya di Solak Community. Tanggal lahir tanggal 6 bulan Mei 2009. Sekolah TK saya di rumah sekolah. Pas MTS-nya, MI-nya di Manggawa dulu. Bukan, sekolah. MTS-nya juga di sana, MTS Manggawa dulu, dan SMK Telogosari. Ya, pesannya apa Bang? Pesan-pesan saya buat anak-anak untuk mencapai sama halnya dengan mungkin cukup itu saja yang bisa sampaikan, kurang atau mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi kan, keterampilan yang saya bilang tadi, kamu punya produk, lalu produk itu diolah, lalu mau dipasarkan, itu butuh pengalaman. Kalau belum terbiasa mau ngomong apa itu kebingungan. Kalau menawarkan barang ke perorangan lama untuk laku banyak. Tapi kalau di sini kepala sekolah ada pertemuan semua guru atau semua kepala sekolah sebelum Bondowoso, lalu kamu minta waktu untuk mempromosikan barangnya,
Bisa jadi semuanya beli sebelum pulang kan gitu. Asalkan ada keberanian untuk tampil. Jadi kadang untuk mempromosikan produk kita, daripada per rumah kami kunjungi, bisa minta waktu kalau ada pertemuan besar. Pada waktu pertemuan besar itu mentalmu harus kuat. Jadi ada anak sudah sekolah sampai SMK, tapi keberanian untuk tampil di depannya teman-temannya saja masih takut. Nah, saya cek dulu, ada enggak yang dari TK sampai SMK belum pernah jadi petugas upacara? Pernah semua? Ada yang tidak pernah? Kenapa? Yuk, belum pernah jadi petugas upacara, belum pernah mas. Oke, ada lagi? 2. Sejak ya? Belum pernah sama sekali. Boleh 2 orang maju mas ya? Mas, mbak, maju dulu tepuk tangan buat mereka ya. Maju untuk saya wawancara saja. Ayo, ada lagi? Yang lain jujur. Oke, ayo maju dulu. Lawan rasa takutmu. Yang benar takut. Itu usah dipikir. Ini namanya. Udah, orang lain jangan rasa begitu, kamu merasa. Oke, saya tambahin lagi ya. Yang tidak pernah jadi petugas upacara bagian baca. Kalau hanya jadi penjemput misalkan kan mudah sekali. Jadi memegang Pancasila cuma di belakangnya jalan. Yang tidak bagian baca. Ada lagi? Tidak pernah sama sekali yang masih belum ngaku tadi. Oke, nggak apa-apa dulu ya. Cukup. Karena waktunya sudah kedua ya. Selanjutnya ini. Penyebabnya apa? Kamu sering menghindar atau memang gurunya milih orang-orang tertentu saja? Ya, kadang ada memang wali kelas, kalau kelasnya ada pemilihan yang dituju anak itu toh. Tapi mungkin gara-gara dirimu tidak menampakkan ini juga, ini bisa terjadi. Atau kadang guru itu senang kalau ada berinisiatif. Pak, saya ingin baca undang-undang. Pak, saya ingin baca doa. Pak, saya jadi pemimpin. Tapi kalau diam terus-terusan, guru kan juga awal tapi penampilan kelasnya jelek kan. Belum pernah sama sekali. Pada waktu kelas menjadi petugas, waktu kelas 1 sampai kelas 5 tidak ada petugas. SD belum pernah. Waktu SMP PNS nggak ada upacara. Di mana kamu sekolahnya? Pondok. Pesantren tadi. MI apa MTS? MTS. Dan selama 3 tahun nggak ada upacara. Nggak ada. Nggak pernah ada MC gitu, membawa acara gitu. Kalau pegang mic pernah? Pernah. Acara apa juga pegang? Kami ya? Jadi apa? Pernah pegang mic acara haflatul imtihan. Jadi apa di sini? Menampilkan apa? Baca Quran. Ada yang tahu apa? Nyanyi. Nah, sekarang kan ada surat-surat pendek yang ngaku sama kali pendek. Ucapkan salam. Alhamdulillah. Banyak guru-guru yang dirikan tadi. Duduk sini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الأرض مهادا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau begini kan guru jadi tahu. Kalau acara maulid untuk membaca Al-Quran. Oke, makasih ya. Terima kasih bantuannya. Ayo, Anda baca sendiri. Kenapa Anda harus sampai begini? Yang tampil dua sebelumnya kan bilang tuh, untuk sukses itu tidak harus sama. Masing-masing orang itu punya potensi yang berbeda. Ada yang bisa baca puisi, ada yang bisa ngaji, ada yang bisa nyanyi gitu kan. Kamu dulu SD belum pernah jadi petugas upacara? Pernah jadi petugas apa? Pernah jadi pembaca udah tunggal ternyata. SMP tidak ada pacaran, mondok atau di pesantren nyolok, tapi di madrasah tidak ada pacaran. Terus kalau sekarang mau saya minta tampil, berani kita tampil apa? Kalau baca undang-undang nggak boleh kan? Mau nyanyi? Oh, kenalan. Bisa apa yuk? Kenalan. Ya, coba biar ada pengalaman. Bagi wabarakatuh itu ya, bisa kan? Cuma mengucapkan salam. Tahu ya, bukan kesalahan dia. Gurunya di sekolah sebelumnya tidak memberi pengalaman. Sampai ketakutan sekali mau pegang pegang tidak berani. Kalau dibiarkan kasihan. Nanti lulus SMK tapi belum punya keberanian pegang ini apalagi. Setidaknya hari ini ucapkan salam yang tenang. Tidak ada tenang. Ini yang perlu diubah itu berpikirnya bahwa ini kesempatan belajar. Kesempatan belajar. Pada saat Menteri Pendidikannya itu Pak Anies Baswedan itu dibilangi yang mau kita latih jadi pemimpin bukan hanya ketua kelas. Dalam satu kelas itu semuanya mau kita latih kan? Jadi seharusnya semua siswa di kelas itu pernah memimpin di kelasnya untuk baca doa mereka. Karena selalu dicari siapa yang bakal memimpin doa gitu ya. Akhirnya yang nggak ketua kelas tidak pernah kebagian. Buktinya sekarang sampai usia segini masih sangat minim pengalaman tampil. Padahal kan di kelas bisa tuh ya. Ya nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah agar anak-anak sejak awal masuk di sekolah ini perlu seringkali diberi kesempatan ngomong di depan kelas. Nah, gitu.
Karena agak repot nanti, walaupun kamu punya produk, walaupun kamu punya sesuatu yang bisa dijual, kalau kemampuanmu mempromosikan, menawarkan orang lain yang ada, todus melolot, tak kira tahu orang itu bahwa kamu punya sesuatu yang bisa dibeli oleh orang itu. Kita coba ada Ustaz? Ada. Baik. Ini kok kita ada orang? Tidak terang. Apa lagi? Sekarang gini ya, kalian ini berasal dari jurusan yang berbeda. Iya. Ada berapa jurusan? 3. Jurusan yang pertama contohnya namanya apa? ATPH. Berapa orang dari kelas itu? Banyak. Paling banyak. Banyak. Oke, saya katakan dulu aja. Yang dari ATPH angkat tangan. Oke. Turun dulu. Jurusan yang kedua? APHP. Ya. Angkat tangan. Oke, masih berimbang. Jurusan yang ketiga? Retail ya. Yang dari jurusan retail angkat tangan. Oh, sedang ada di sini. Berarti ini masih 2 jurusan. Oke. Sekarang kita tolong dulu untuk memilah yang sini ATPH, yang sini APHP ya. Biar nanti rembulannya enak. Silakan duduknya gitu ya. Coba
Oke ya, terima kasih sudah membagi dua ya, sesuai dengan jurusan masing-masing. Permintaan yang pertama adalah kalian berkelompok 4 orang. Saya coba ya, 4 itu berarti ke belakang ini ya. Ini jadi 2 kelompok. Ini yang sana langsung jadi 5, satunya ke belakangnya sini nggak apa-apa. Ya, ya. Yang sini gitu. Ini bisa jadi 2 kelompok ya. Sini berempat, sana 5 ya. Yang sini jadi 3 kelompok. Berempat ya. Ada yang berempat, ada yang berlima. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah oke, sekarang ini produknya anak jurusan apa sih? ATPH. Contohnya apa produk itu? Melon. Ada yang berupa olahan melon? Ada kalau buah segar kalau melon. Oke, walaupun barangnya tidak ada, saya ingin nanti setiap kelompok punya cara mempromosikan buah yang dihasilkan dari lahan kita. Ya. Tiap kelompok salah satu nanti, tapi rembu di kelompok. Bagaimana kalian mempromosikan di kelas ini produk yang dihasilkan dari sekolah kalian berupa buah. Boleh buah, boleh sayur. Kita cek dulu. Yang sini mau produk apa? Sawi. Yang sini kubis. Melon. Tomat dan jenis lain. Tomat. Semangka. Oke. Semangka. Ada sayuran 2, ada buah 2 ya. Oke. Coba nanti kalian belajar ngomong, mempromosikannya. Pada waktu tampil kalian berempat atau berlima, saling memperkenalkan diri dulu. Setelah itu nanti salah satu mempromosikan. Oke, sampai sini paham tak? Yang sini produknya apa nih? Nanti ini banyak yang depan ini. Nah, itu ada beberapa tuh. Produknya Yang pisang ya, bagaimana ya? Yang situ keripik AP. Yang sini kopi, ada mau kopi? kopi bubuk. Kopi ya? Kopi. Yang mana? Gula. Damai ya? Banana kecil. Banana kecil yang belakang mas. Damai belum ada. Damai. Mau? Ya, ayo. Ya, upayakan yang belum ada. Tidak mami bisa kan? Promosikan ada. Kedelai. Kemudian promosikan ada apa? Kedelai. Produknya ada di depan ini. Bisa dipilih. Ya, yang HP nanti ada produk yang bisa ditunjukkan. Sini ya. Sebelumnya ini kan kalian mau istirahat untuk makan bergizi gratis. Tugasnya saya perjelas. Kalian sudah berbentuk kelompok 4 sampai 5 orang, betul? Ya. Oke. Nanti kalian tampil di depan, semuanya satu kelompok itu. Ya. Apa yang kamu sampaikan? Mempromosikan produk yang kita bagi barusan. Ketentuannya banyak biru. Yang biru. Yang pertama, tidak boleh mengkritik ide teman. Gaya promosinya dari kelompok lain itu tidak benar, biarkan dulu. Kita masih sama-sama proses belajar. Kalau perlu, 4 orang dalam satu kelompok punya ide berbeda.
saya kalau mempromosikan keripik tape ini caranya begini, diperagakan. Jadi nanti semuanya punya giliran ngomong. Tidak boleh menyalahkan umurnya dulu. Idemu apa untuk mempromosikan produk itu? Yang pertama, tidak boleh mengkritik ide teman. Yang kedua, semakin aneh dan unik, maka semakin bagus. Saya akan mempromosikan dengan gaya berpantun. Jek ngaku genteng mengisahkan keripik banana misalnya. Kemasannya itu bisa berpantun. Jadi ada pantun lengkap itu yang intinya mengajak orang agar membeli. Orang genteng banyak orang genteng, yang lebih genteng saya lakukan keripik. Ya, semakin unik caramu mempromosikan itu semakin bagus. Karena yang kita nanti adalah kreativitas. Nah, itu ya. Nanti sambil lalu makan itu kalian istirahatnya 30 menit. Istirahatmu 30 menit. Jadi rancang dengan teman-teman satu kelompok, termasuk idemu sendiri kamu simpan, baru nanti tampil. Yang terakhir adalah per orang minimal satu, saya ulang ya, satu orang minimal punya satu ide caranya mempromosikan itu. Kalau saya Pak akan mempromosikan dengan cara menunjukkan bendanya, lalu saya bacakan bagian-bagian dari kemasannya. Ini yang kemasan 50 kilo, bisa dipakai untuk berapa lama, kandungannya apa saja, atau cara atau bawa bannernya atau bawa apanya gitu. Ya, sementara begini dulu ya. Nanti kalau sudah semakin percaya diri bisa dijadikan konten video. Oke, sementara gitu ya. Kalian boleh istirahat pukul 10.30 kembali ke ruangan ini. Untuk nanti kami undi yang siap tampil duluan. Oke, silakan sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong anak-anak nanti jam 10.30 harus sudah